Pemirsa, kasus hilangnya seorang siswa SMP di kota Bandung viral di media sosial dan menggugah hati warganet. Azriel Rizky Saputra, siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Bandung, diduga dibawa lari oleh orang tak dikenal saat berangkat ke sekolah. Namun setelah 4 hari yang penuh kekhawatiran, Azriel akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat oleh warga di sebuah masjid. Berikut liputan Kasbuser selengkapnya. Rekaman CCTV inilah yang menjadi kunci pertama dalam kasus hilangnya Azriel Rizky Saputra. Dalam video tersebut, terlihat Azriel berjalan menuju sebuah mobil putih dan masuk ke dalamnya bersama seorang pria yang tidak dikenal warga sekitar. Peristiwa itu terjadi pada Rabu pagi 4 Juni 2025. Keluarga yang menunggu kepulangan Azriel hingga malam mulai panik. Semakin panik ketika ponsel Azriel tidak bisa dihubungi dan tidak ada kabar dari teman-temannya. Mungkin untuk kronologisnya 1 hari sebelumnya mungkin ya. 1 hari sebelum kehilangan itu dia di hari Selasa sore itu sempat ketemu sama satu orang gitu. Yang dimana lanjut ceritanya itu lanjut ke Circle K atau satu minimarket untuk nongkrong minum gitu kan. Nah setelah itu kisaran mungkin 30 menitan beres, adik saya dan satu orang ini tuh pulang ke rumah. Udah pulang ke rumah, adik saya yang pulang ke rumah dulu. Dan juga si cowok ini tuh sempat diam dulu di sekitaran masjid dekat rumah gitu. Dan juga setelah itu mungkin kegap sama saudara atau sama tetangga gitu. Terlibat bukan cekcok terlibat argumen juga antara tetangga dan juga orang ini tuh. Dan mengaku sebagai saudara dari Tasik gitu. Padahal secara ciri-ciri fisiknya itu kita nggak pernah ada saudara dengan kulit yang cukup hitam seperti itu gitu. Dan dimanapun dari segi lingkungan kita pun di daerah sini tuh nggak ada orang yang ciri-ciri fisiknya kayak gitu, kulit hitam terus dengan postur tubuh seperti orang timur gitu nggak ada sebenarnya. Seorang tetangga sempat melihat Azriel di jalan bersama seorang pria tak dikenal. Namun saat ditanya, pria itu mengaku sebagai keluarganya. Ia juga diduga mengancam agar tidak bertanya lebih jauh. Peristiwa itu semakin menguatkan dugaan keluarga bahwa Azriel telah menjadi korban penculikan. Dia dan adik saya itu pergi menggunakan GrabCar atau menggunakan salah satu transportasi umum online, yaitu tapi pemesanannya itu bukan lewat HP adik saya dan bukan lewat HP orang tersebut, tapi menggunakan HP seorang ibu-ibu gitu ya dari warung gitu. Jadi bukan dari device adik saya ataupun seseorang itu. Setelah itu mereka pun pergi ke salah satu tempat yang dimana nama jalannya itu di Jalan Raja Wali Timur. Dan ketika kita udah coba cross check ke sana untuk kepastiannya, masalah CCTV dan lain sebagainya pun itu nggak ada kelihatan gitu. Keluarga pun melapor ke Polresta Bandung dan menyebarkan informasi kehilangan melalui media sosial, menggerakkan netizen dan warga untuk turut membantu. Harapan itu akhirnya datang pada malam Sabtu 7 Juni. Seorang warga yang juga merupakan ketua RW di kawasan Cibolerang melihat seorang remaja duduk di serambi masjid dalam keadaan linglung. Ketua RW itu langsung mengantar Azriel pulang. Awalnya gini, hari ini tuh sama saya tuh udah ketemu tadi pagi. Tapi menurut marbot di sana tadi malam kesininya ke masjid Afitrohnya. Nah, sama saya tadi pagi ketemu, tapi mesti diacuhin gitu. Takutnya ada apa-apa lah gitu kan. Pas begitu lagi beres-beres saya di sana, dia aja dibiarin. Cuman curiga. Ini anak kayak bingung gitu, kayak bingung. Ya udah sore saya pulang, pas maghrib balik lagi ke masjid masih ada. Nah begitu udah beres sholat, langsung ditanya namanya siapa, Azriel katanya. Alamat di mana? Di Jalan Bima 55. Terus sekolahnya di mana? Di SMP 1.
kesatriaan. Yo iya Pak, betul cina itu. Oh ya udahlah, mau nggak dianterin sama saya sih ke rumah? Ya boleh Pak. Ya, gitu. Ya, saya pulang dulu ngambil jaket karena dia kasihan lah naik motor tanpa jaket gitu, ada hujan lagian. Ah, ya udah saya pulang dulu begitu. Udah nyampe situ, kayaknya dia tuh senang gitu begitu mau dianterin deh gitu ya. Suasana di rumah keluarga Azriel pun pecah oleh tangis haru. Keluarga menyambut dengan pelukan dan doa. Tidak hanya keluarga, teman-teman sekolah Azriel juga datang ke rumah untuk memberikan semangat. Mereka pun berharap Azriel segera pulih dan bisa kembali belajar bersama. Tenang aja, kita sedih aja. Menurut keluarga, secara fisik Azriel dalam kondisi baik. Namun secara psikologis, ia masih dalam keadaan tertekan. Keluarga menyatakan akan memberikan pendampingan trauma dan konseling agar Azriel bisa kembali beraktivitas normal. Mungkin masih agak pikirannya masih, kalau saya lihat masih linglung sih Bang, karena nunjukin rumah, mau pulang ke rumah juga nggak hafal salah rumah, meskipun itu masih di daerah Bima gitu ya. Kebetulan yang ada mungkin 50 meter dari rumah itu ya memang udah pada kenal, jadi diantarin ke rumah gitu Pak. Kasus ini diduga melibatkan hipnotis karena ponsel dan ransel milik Azriel hilang. Namun berkat kepedulian warga, nyawanya selamat. Penyelidikan polisi masih berlanjut untuk mengungkap pelaku sebenarnya. Hilangnya Azriel membuka mata kita akan pentingnya pengawasan anak-anak dan solidaritas sosial. Doa keluarga dan kepedulian warga berbuah bahagia. Semoga Azriel segera pulih dan pelaku bisa ditangkap sehingga keadilan dapat ditegakkan untuk melindungi anak-anak kita. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.